Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan melanjutkan video yang pertama, yaitu tentang surat dinas. Pada video yang pertama kita sudah mempelajari tentang surat pemberitahuan, surat undangan, surat kuasa, dan surat keterangan. Pada video yang kedua ini Ibu akan melanjutkan materi tentang surat pernyataan, memo dan nota dinas, surat edaran, surat pengantar, surat perintah, surat instruksi, dan surat tugas. Sebelum kita lanjutkan pada video yang kedua ini, silakan kalian buka kembali video pertama agar lebih paham. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada materi berikutnya ya. 5. Surat pernyataan. Surat pernyataan ini merupakan surat yang menyatakan keadaan seseorang atau instansi yang ditulis dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada surat pernyataan yang berkaitan dengan aspek hukum harus ditulis di atas kertas segel atau kertas biasa yang dicantumkan materai. Jadi kalian kalau membuat surat pernyataan harus menggunakan kertas yang bersegel ya, atau menggunakan kertas biasa tetapi ditempeli materai 10.000 ya nak ya. Ini adalah contoh surat pernyataan. Di bawah yang membuat pernyataan ini nanti ditempeli materai ya. Kemudian di atasnya diberi tanda tangan yang dikenai materai tersebut. Maksudnya ini surat pernyataan ini mempunyai kekuatan hukum. 6. Memo dan nota dinas. Memo dan nota ini merupakan surat khusus yang digunakan secara internal dalam suatu unit organisasi yang dilaksanakan oleh pejabat kantor. Untuk memo dan nota dinas ini tidak bisa keluar ya, artinya hanya untuk kepentingan atau keperluan di dalam satu kantor itu sendiri. Memo ini singkatan dari memorandum, berasal dari kata memori dalam bahasa Inggris ya, itu yang artinya ingatan. Jadi memo ini merupakan suatu surat yang menyangkut informasi yang bersifat mengingat. Isi berita dalam memo ini sangat singkat, biasanya berupa perintah, pertanyaan, pemberitahuan, atau permintaan. Sedangkan nota ini berasal dari kata note dalam bahasa Inggris, itu artinya catatan. Isi pesan dalam nota dinas umumnya juga singkat seperti memo. Namun biasanya berupa surat peringatan, penunjukan atau keterangan secara resmi atau dinas agar dapat diperhatikan sepenuhnya dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Perbedaan memo dan nota dapat dilihat pada kepala surat dan peredarannya. Sekarang kita bahas ya. A. Kepala surat. Pada memo, kepala surat tidak perlu mencantumkan identitas secara lengkap, seperti alamat kantor, nomor telepon, atau bidang usaha. Tetapi cukup dengan mencantumkan nama perusahaan atau unit organisasi saja. Sedangkan pada nota, kepala suratnya ini harus mencantumkan identitas perusahaan secara lengkap. Jika dilihat dari peredarannya, untuk peredaran nota bisa dibuat oleh atasan kepada bawahan, bawahan kepada atasan, atau antara pejabat-pejabat dalam suatu kantor. Sedangkan untuk peredaran memo ini bisa dibuat oleh atasan kepada bawahan dan antara pejabat-pejabat yang setingkat. Jadi untuk memo ini tidak boleh dilakukan oleh bawahan kepada atasan ya. Tujuan penggunaan memo dan nota itu sebagai berikut. Untuk meminta informasi, ini tujuan nota. Untuk memberikan informasi, ini juga tujuan nota. Kemudian memberikan petunjuk-petunjuk, ini juga tujuan nota. Nah, sedangkan untuk tujuan memo, memberikan petunjuk-petunjuk, meminta atau memberikan informasi yang bersifat mengingatkan. Nah, ini contoh memo. Ini menggunakan surat atau kepala surat ya. Ini ada nomornya, ada tanggalnya. Ini ditujukan kepada Mulyati SPD dari Bapak Dr. Andri Saifuddin tentang apa? Tentang pembekalan PKL. Kalian bisa melihat di sini ya. 7. Surat edaran.
Surat edaran atau sirkuler adalah surat yang dibuat untuk memberitahukan sesuatu yang ditujukan kepada beberapa orang atau kantor atau kepada banyak pihak. Berdasarkan tujuan sasarannya, surat edaran ini dibedakan menjadi dua. A. Surat edaran untuk orang banyak yang jumlahnya terbatas atau bisa dihitung ya dengan pasti. Misalnya, surat edaran di lingkungan kantor dari pimpinan kepada karyawannya atau pelanggan atau nasabah. Bentuknya seperti surat biasa, di mana bagian-bagian maupun isi suratnya ditulis dengan lengkap. Yang B, surat edaran untuk orang banyak yang tidak terbatas jumlahnya atau kepada masyarakat umum. Contohnya, surat edaran bersifat promosi atau penawaran barang atau jasa. Bentuk surat edarannya tidak perlu mencantumkan alamat seseorang, hanya menuliskan judul atau perihal. Nah, sekarang kita lihat contoh surat edaran ya. Nah, ini adalah contoh surat edaran dari STP Pelita Harapan. Ini ditujukan kepada Bapak Ibu Dekan STP Pelita Harapan. Jadi ini terbatas ya jumlahnya. Silakan kalian bisa melihat di sini ya. 8. Surat pengantar. Surat pengantar adalah surat untuk mengantar sesuatu dengan maksud agar penerima dapat mengetahui maksud sesuatu yang diterimanya. Fungsi surat pengantar: 1. Pengantar orang. Contohnya, dapat memperkenalkan seseorang melalui surat yang dibawa oleh orang itu sendiri untuk menghadap orang yang dituju. Jadi surat pengantar ini fungsinya sebagai pengantar orang ya, karena orang ini mau bertemu dengan orang lain gitu. 2. Pengantar berkas atau dokumen. Contohnya, berkas usulan kenaikan pangkat karyawan dari 1 unit untuk diproses lebih lanjut pada unit tertentu. 3. Pengantar barang. Contohnya, mengantarkan barang paket kiriman dari penjual kepada pembeli. Anak-anak, ketika kita mengantarkan sesuatu bisa berupa orang atau berkas dan dokumen atau berupa barang juga, maka suatu instansi atau perusahaan ini harus menyertakan surat pengantar. Nah, tergantung surat pengantarnya itu untuk siapa. Kalau dia menyuruh seseorang atau karyawannya ke perusahaan lain, maka dia membuat surat pengantar orang. Kalau orang itu disuruh mengantarkan berkas atau dokumen, maka dibuatlah surat pengantar berkas atau dokumen gitu ya. Nah, kalau yang diantarkan itu berupa barang, maka dibuatlah surat pengantar barang. Paham ya nak ya? Sekarang kalau surat pengantar ini berdasarkan bentuknya, kita lihat ya. A. Surat pengantar berperihal. Ini berfungsi sebagai pengantar orang dan pengantar dokumen yang disertai dengan penjelasan agak panjang yang terkait langsung dengan pengantar dokumen. B. Surat pengantar berjudul yang dibuat berbentuk belangko. Surat ini dapat berfungsi sebagai tanda terima pada akhir surat. Di bagian kiri bawah kertas tercantum tempat tanda tangan bagi orang yang menerima dokumen atau barang tersebut. Untuk surat pengantar ini dibuat minimal rangkap 2 yang sudah ditandatangani oleh pihak penerima akan dikembalikan kepada pengirim sebagai tanda bukti bahwa barang sudah diterima. Syarat-syarat untuk membuat surat pengantar: A. Mencantumkan nama dan alamat pengirim dan penerima. B. Mencantumkan nomor surat pengantar. C. Mencantumkan tempat dan tanggal pengantar surat tersebut dibuat. D. Kolom dalam belangko terdiri atas nomor surat, uraian, banyaknya barang, dan keterangan. E. Mencantumkan nama yang berhak mengantarkan barang atau sesuatu. F. Memberikan tempat tanda tangan dan nama terang yang menerima barang tersebut. G. Memberikan cap atau stempel instansi yang mengantarkan barang tersebut. Anak-anak, ini adalah salah satu surat pengantar ya. Ini ada perihalnya, pengantar kerjasama. Berarti ini adalah surat pengantar orang. Kalian baca di sini ya kalimatnya seperti apa. 9. Surat perintah.
Surat perintah adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau pihak yang lebih tinggi yang ditujukan kepada instansi atau pihak yang lebih rendah atau bawahannya agar bawahan tersebut melakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat perintah tersebut. Bagian-bagian dalam surat perintah ini ada 3. A. Bagian kepala surat terdiri dari nama, alamat unit organisasi, petunjuk surat perintah, dan nomor surat perintah. B. Bagian isi surat perintah ini terdiri atas nama, jabatan, dan nomor induk pegawai dari orang yang mendapat perintah, unit organisasi, isi perintah, dan jangka waktu yang diperlukan serta keterangan lainnya. C. Bagian kaki surat perintah ini terdiri atas nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat perintah dibuat, jabatan pemberi perintah, nama terang, dan nomor induk pegawai pemberi perintah. Ini jika surat resmi ya. Stempel unit organisasi dan tembusan. Ini surat perintah dari Joint Operating Body Pertamina HES Jambi Merang ya, memerintahkan kepada saudara Insinyur Ranki dan seterusnya. Kalian bisa baca di sini ya. 10. Surat instruksi. Surat instruksi adalah surat yang berisi perintah dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang bersumber pada peraturan dan kebijaksanaan pimpinan. Anak-anak, ini adalah contoh surat instruksi dari pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan ditujukan kepada kepala SMA dan SMK negeri dan swasta wilayah kota administrasi Jakarta Selatan ya. Jadi ini dari pimpinan kepada bawahannya. 11. Surat tugas. Surat tugas adalah surat yang datang dari pihak lebih tinggi atau pejabat untuk menugaskan kepada bawahan agar melakukan pekerjaan tertentu. Ini contoh surat tugas dari LPK Kifani yang menugaskan kepada Fania Gita Putri untuk mengadakan perjalanan dinas ya. Kemudian rinciannya bisa kalian lihat di sini. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang surat dinas dan berbagai macam jenis-jenis surat dinas. Silakan kalian pelajari satu persatu agar lebih paham dan nanti akan lebih mudah untuk membuat surat-surat yang lainnya. Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.